Informasi lainnya pemirsa, sidang perkara hasil pemilihan umum atau PHPU berlanjut dengan agenda pemeriksaan saksi dan ahli yang dihadirkan dari kubu 02 Prabowo Gibran. Ada beberapa nama yang dihadirkan oleh tim hukum Prabowo Gibran sebagai saksi, yakni Ahmad Doli Kurnia, dan beberapa ahli, yakni Guru Besar Ilmu Konstitusi Universitas Pakuan Andi Asrun, pakar hukum Abdul Khair Ramadan, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Aminuddin Ilmar, dan Fakultas Manajemen Pemerintahan Khalilul Khairi, dan mantan Wamenkumham Edward Omar Syarif Harij. Serta ada beberapa ahli lainnya seperti Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari. Untuk saksi silakan ke depan. Pemilu kada. Apakah dapat menjadi dasar? Apalagi sama kami juga menyampaikan satu catatan dan keberatan terhadap dua orang sekaligus, kepada sahabat saya Margarito Kamis dan kepada sahabat saya Hasan Nasbi. Karena yang saya tahu, beliau ini berdua itu sering sekali tampil di televisi mewakili 02. Bahkan pada acara terakhir saya dengan saudara Margarito Kamis, dia mengatakan bagian dari Prabowo, paling tidak pendukung Prabowo. Jadi kami yang mana juga, yang Pak Refli sampaikan? Iya. Yang mana namanya? Margarito Kamis dan Hasan Nasbi. Oke. Karena dua-duanya sering sekali mewakili 02 dalam perdebatan di televisi dan juga sering juga berhadapan dengan saya. Baik. Jadi kami meragukan juga independensinya untuk menyampaikan keterangan ahli. Iya, dicatat keberatan saudara. Dimulai dengan banyak sekali perdebatan, protes, bahkan walk out dari persidangan. Sesuatu yang luar biasa, dan itu menunjukkan bahwa mereka yang kami hadirkan di persidangan ini semuanya berkualitas dan mengundang perdebatan sangat panjang dan juga menarik minat para hakim untuk bertanya dan ikut berdiskusi dengan ahli yang kami hadirkan di persidangan ini. Hal seperti itu tidak terjadi dalam sidang-sidang sebelumnya. Memang ada satu protes yang tadi dikemukakan oleh Pak Bambang Wijayanto sehubungan dengan kami menghadirkan Pak Edi Hiarij sebagai ahli. Kita tahu bahwa Pak Edi itu sudah pernah dinyatakan tersangka dan kemudian beliau mengajukan perlawanan ke pengadilan dan pra-peradilan, dan pra-peradilannya menang, dikabulkan, dia nggak tersangka lagi. Orang itu suka menyalah-nyalahkan orang tapi nggak melihat pada dirinya sendiri. Tim hukum Anies Baswedan Muhaimin Iskandar Bambang Wijoyanto keluar alias walk out dari ruang sidang Mahkamah Konstitusi ketika mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Harij Sarij atau Edi Herij maju untuk memaparkan keterangan sebagai ahli. BW memastikan akan masuk ruangan sidang lagi ketika ahli yang dihadirkan oleh tim Prabowo Gibran itu telah selesai menyampaikan paparannya. Dihadapkan. Silakan Prof, waktunya untuk paparan bisa 15 menit. Nanti dilanjutkan tanya jawab 10 menit. Ya, majelis, karena tadi saya merasa keberatan, saya izin untuk mengundurkan diri ketika rekan saya Profesor Harij akan memberikan penjelasan. Nanti saya akan masuk lagi di saksi ahli yang lainnya. Silakan. Sebagai konsistensi dari sikap saya. Terima kasih. Ya. Majelis yang mulia, saya kira sebelum saudara Bambang Wijayanto meninggalkan tempat. Sudah nggak apa-apa Pak Edi, itu kan haknya beliau juga. Ya, saya kira saya berhak untuk tidak terjadi karakter assassination, karena begitu dikatakan oleh saudara Bambang hari ini pemberitaan dengan seketika mempersoalkan keberadaan saya. Saya hanya ingin mengatakan secara cuma 30 detik bahwa pemberitaan yang disampaikan oleh saudara Bambang itu tidak disampaikan secara utuh. Pada saat itu Ali Fikri juru bicara mengatakan akan menerbitkan sprindik umum dengan melihat perkembangan kasus. Dan yang kedua, status saya sebagai tersangka sudah saya challenge di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan putusan tanggal 30 membatalkan status saya sebagai tersangka. Jadi saya berbeda dengan saudara Bambang Wijayanto yang ketika ditetapkan sebagai tersangka, dia tidak men-challenge tapi mengharapkan balas kasihannya Jaksa Agung untuk memberikan deponer. Terima kasih.